Ini kan banyak tamu saya tuh cerita soal, Pak ini kok presiden nggak jadi presiden toh gitu. Setahun terakhir ini kita lihat seorang yang hanya memikirkan keluarganya gitu. Oh saya marah. Dia bilang gitu, saya marah. Presiden adalah presiden. Kalau ada presiden membantu anaknya, itu sebagai ayah. Iya, gitu aja kok marah. Cawe-cawe itu maksudnya? Cawe-cawe itu Pak. Iya. Tergantung hujan nanti Pak. Itu dia. Mungkin bulan depan ada pengumuman El Nino. El Nino. Iya, karena ada El Kaisang, maka ada El Nino. Makasih ya. Zaman sekarang itu nyari api susah. Curanrek. Iya, pencurian korek banyak. Jangan sampai loh nanti ditangkap hanya karena mencuri korek. Itu tetangga saya ngambil korek, mati. Salah tangkap? Apinya mati. Ya, habis itunya. Gimana Pak pas sedotan pertama? Wah, luar biasa tadi. Ini bukan sogokan loh, ini bukan gratifikasi. Ini teman saya tadi bertamu, ketinggalan rokoknya. Ngarep Pak. Iya. Karena situasi seperti ini, apalagi di Jakarta ini, gitu. Sekarang nggak mudah. Dulu zaman Pak Ahok, wah kita sebagai pegawai ASN di Jakarta ini diperhatikan banget. Makmur. Makin rajin, makin banyak kita mendapat apresiasi. Oh, sekarang mau rajin, mau enggak ada yang tahu. Fokusnya sudah enggak kerja, fokusnya udah pilkada. Tapi seleting sama Bapak nih, eselonnya ya Pak, eselon. Makmur Pak sekarang Pak? Ya, makmur. Cuman deg-degan. Kalau nggak bantu nanti digituin gitu loh. Susah jadi ASN itu. Ada anu-anunya Iya, gitu. kalau nggak nganu, dianu. Pak ngomong-ngomong Jakarta nih Pak, kadang hujan, kadang panas, kadang mendung, di sana hujan, di sini enggak. Ya itu BMKG yang punya pengetahuan soal itu. Tapi bahwa di Jakarta ini tidak semuanya hujan, hanya titik-titik tertentu saja yang hujan. Itu benar Mas. Titik-titik hujan itu menginspirasi seseorang untuk misalnya menyebarkan bansos. Ya, jadi daerah yang perlu saja yang dikasih bansos. Itu inspirasinya dari hujan. Mungkin kodenya juga hujan. Oh Jakarta sebentar lagi pilkada, ya hujani. Ya, hujan bansos. Pak, ngomongin pilkada, tadi Bapak nyinggung pilkada kan Pak. Iya. Kan kemarin kan ada baliho rame, OTW Jakarta. Iya kan? Siapa itu? Siapa OTW Jakarta? RK. Rano Karno? RK Pak, RK. Oh, Ridwan Kamil. Dari Jawa Barat, OTW Jakarta. Oh iya, yuk. Padahal kalau dia nyalonin di Jawa Barat itu tingkat keterpilihannya tinggi sekali dan dia seperti sudah di daerahnya sendiri. Kalau dia ke Jakarta itu kan misalnya ya dia mau nyalon Jakarta, ini belantara belukar yang cukup berbahaya dan dia belum paham seluk-beluknya. Seluk-beluk politiknya belum paham. Kalau di Jawa Barat mungkin, tapi menurut saya kenapa RK OTW Jakarta? Karena di Jawa Barat dia diusir-usir sama Deddy Mulyadi. Tapi yang lucunya lagi Pak, ini kok RK lawan Anies Pak. RK lawan Anies? Wah seru, RK versus Anies. Wah ya saya pikir Pak Anies tidak punya ketakutan sedikit pun kan. Dia merasa oh berarti ini RK lawan Anies. Ini sebuah pertarungan yang tertunda ya. Ingat nggak? Waktu Pilpres kemarin kan RK nyaris. Hampir. Kalau itu terjadi kan ini babak berikutnya. Cuma di level rendah. Kayak orang bertanding di lapangan, nggak jadi, udah tanding di RT gua aja. Gitu kan, agak lebih sempit ya. Menarik sih. RK lawan Anies. Ini menarik sih. Satu mantan gubernur Jawa Barat melawan mantan gubernur Jakarta.
kembali bertanding di Jakarta. Tapi apakah benar RK akan berani masuk Jakarta? Pasti RK punya sesuatu yang menurut dia jaminan bahwa dia akan menang. Pasti ada sesuatu. Saya belum tahu apa. Pasti ada sesuatu. Nah, mungkin ada pembesar yang siap begini. Mungkin ada pasukan perang seperti PKS yang luar biasa. Mungkin juga cuma satu orang yang akan membantu dia. Tapi dia presiden. Seminggu terakhir tuh kan rame yang Bapak bilang tadi, satu orang yang dukung. Ketum-ketum parpol dikumpulin, Pak. Waduh, Bapak, bener toh? Ada bocorannya, Pak? Oh, yang ketum-ketum parpol, kabarnya ya, diberitakan ada tuh. Berkumpul bertemu dengan presiden, ngomongin soal pilkada di Jakarta. Waduh, mungkin anak presiden akan ikut lagi. Presiden kembali jadi tim ses. Bisa jadi. Iya toh? Kalau ini terjadi, maka masyarakat sudah hafal. Urutannya pasti sama. Karena awalnya urutannya mirip. Yang satu MK, adanya MA. Iya toh? Iya toh? Ya, yang betul. satu dititipin Pak Prabowo, yang satu dititipin RK. Ya kan gitu. Jadi memang cari cantolan untuk supaya bisa menang. Itu analisa sementara seperti itu. Dititipkan ke orang yang kemungkinan besar mudah diarahkan untuk menang. Itu. Tapi ini banyak prediksi masyarakat, Pak. Bos Bapak itu cawe-cawe lagi loh, Pak. Wah, iya. Yang kemudian ini kan banyak tamu saya tuh cerita soal, Pak ini kok presiden nggak jadi presiden toh, gitu. Setahun terakhir ini kita lihat seorang yang hanya memikirkan keluarganya gitu. Oh saya marah. Dia bilang gitu, saya marah. Presiden adalah presiden. Kalau ada presiden membantu anaknya, itu sebagai ayah. Iya, gitu aja kok marah. Cawe-cawe itu maksudnya? Cawe-cawe itu, Pak. Iya. Tergantung hujan nanti, Pak. Itu dia. Mungkin bulan depan ada pengumuman El Nino. El Nino. Iya, karena ada El Kaisang, maka ada El Nino dan ada El Pilkada. El Pilkada. Di El Jakarta. Maka harus dikeluarkanlah namanya bansos. Karena sudah diumumkan bansos sampai bulan Desember. Bapak dapat ini nggak, Pak? Apa tuh? Bisa. Itu kami banyak yang nanya, Pak kenapa bansos sampai bulan Desember? Iya karena Jakarta pemilunya yang penting suara tertinggi langsung menang. Kalau ada putaran 2 ya mungkin sampai Januari. Gitu. Pokoknya bansos itu mengikuti. Jadi jangan-jangan ini pembagian bansos jadwalnya itu bukan minta ke Kemensos, mintanya ke KPU. listing. Bisa jadi begitu. Kalau itu terjadi dan benar seperti itu, waduh, ini bansos jadi bahan sosialisasi atau kan bantuan sosial. Bahan sosialisasi. Iya, itu bansos sekarang untuk mensosialisasikan kandidat tertentu. Kan kasihan Bu Risma ya, jadi cuma penonton tok. Tapi yang kena imbasnya kan Bu Risma. Ini Kebalik dong Pak sekarang Pak ya. Emang Iya. suka begitu ya Pak. Iya, makanya kan kemudian masyarakat untungnya nih ya, menurut saya masyarakat juga semakin cerdas loh, Dek. Semakin tahu. Kalau misalnya nanti benar terjadi pilkada misalnya RK dengan siapa Kaisang, Pak Anies dengan entah siapa, kalau terjadi masyarakat Jakarta ini mungkin tidak semudah di luar Jakarta. Karena pada Pilpres kemarin saja itu Pak Prabowo itu cuma dapat 40% kabarnya. 60% itu kan gabungan antara Pak Ganjar dengan Pak Ya Anies. benar. Artinya yang tidak memilih Pak Prabowo jauh lebih banyak. Ya kan gitu. Nah, bisa jadi tidak memilih Pak Prabowo waktu itu karena faktor ada Kaisang. Sekarang juga bisa jadi seperti itu karena masyarakat Jakarta mungkin ya kelasnya kan pemilih yang rasional. Iya toh? Mungkin dulu banyak pemilih yang emosional. Iya kan. Tapi kalau memungkinkan bisa aturannya, tapi saya nggak tahu apakah boleh Anies plus Ahok. Ulti itu sudah itu, ulti. Ngeri itu Pak. Ngeri.
Kira-kira kalau kayak gitu 1 putaran 2 putaran, Pak? Wah, setengah putaran itu. Jadi baru mau berangkat KPU, menang. Baru mau berangkat ke TPS itu sudah ada pengumuman menang. Setengah putaran. Tapi kalau RK dan K maju pun mungkin 1/4 putaran. Begitu diumumkan di KPU itu sudah siap-siap dengan pengumuman pemenangan. Mungkin ya. Pak, ini satu lagi nih Pak pertanyaannya Pak. Ya. Kira-kira untuk masalah pilkada ini Bapak dapat arahan nggak Pak dari bos Bapak? Enggak. ASN itu harus netral, Mas. Kami tidak boleh ke kanan atau ke kiri. Kami TPS-nya lurus. Udah ya, agak berbahaya ini. Ya toh, tuh lihat. Ada orang liatin. Wah, tukang bakso. 2, Mas.